Ya. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Ibu Ima Jinayati Masuri, beliau merupakan manajer rekrutmen dan talent manager PT Infomedia Nusantara. Selamat datang Ibu. Sudah hadir? Sudah, Mbak. Ya, selamat datang Ibu. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, yang saya hormati Bapak Hendra Supendar MKOM, beliau merupakan Kepala Program Studi Teknologi Informasi. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Dina Sarana Informatika, dan tentunya yang saya banggakan teman-teman sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah bergabung. Perkenalkan, nama saya Tika Adilah Mutiara. Dalam hal ini saya bertindak sebagai moderator. Selanjutnya, sebelum memulai acara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait peraturan selama pelaksanaan webinar ini. Yang pertama, pada sesi presentasi panel, hanya pembicara yang dipersilakan berbicara memberikan paparan dan video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat diskusi berlangsung. Kemudian, saat peserta bergabung ke Zoom ini, host akan otomatis mute audio. Kemudian peserta dapat berkomunikasi melalui fitur chat dengan mengirim pesan kepada panelis, tapi mohon untuk tidak mengirim apapun di fitur chat selain pertanyaan ya. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti akan dibuka setelah pemaparan dari materi. Kemudian pertanyaan akan dibatasi sesuai waktu yang disediakan oleh panitia. Pada saat sesi tanya jawab nanti, peserta yang ingin memberikan pertanyaan melalui fitur chat bisa juga melalui raise hand atau angkat tangan nanti dengan menyebutkan nama, kemudian asal kampus, pertanyaan, dan kepada siapa ditujukan. Kemudian untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebar atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Dan untuk sertifikat nanti akan dikirim ke email untuk mahasiswa dan dosen yang mengikuti acara dan mengisi kuesioner terlebih dahulu di penghujung acara nanti. Gitu. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara webinar teknologi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan dari Kaprodi. Setelah itu akan ada sambutan dari Ibu Manajer Rekrutmen dan Talent Management PT Infomedia Nusantara. Kemudian selanjutnya ada pemaparan materi, dilanjut dengan tanya jawab, kemudian pengisian kuesioner. Di terakhir akan ada foto bersama dan selanjutnya penutup. Baiklah, sebelum memulai acara, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengingat dan menghormati jasa-jasa para pahlawan demi kemerdekaan Indonesia, maka dari itu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan oleh Kaprodi Teknologi Informasi Bapak Hendra Sukendar M.Hom. Dipersilakan. Terima kasih, Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, selamat datang kepada Ibu Rosa Mentari Putri dari Infomedia dan Bu Manajer dari Infomedia. Ya. Selamat datang di Bina Sana Informator Virtual. Mohon maaf kalau sambutannya kurang baik, Bu ya. Perkenalkan, nama saya Hendra Sukendar. Saya adalah Kaprodi, Kepala Prodi Teknologi Informasi Universitas Bina Sana Informatika. Yang kebetulan saat ini untuk semester 1 Ibu, kami diminta untuk mengadakan sebuah webinar atau seminar ya, guna agar mahasiswa kita tahu nantinya kuliah di semester 1 sampai semester 8 itu nanti ke depannya mau jadi apa sih, seperti itu Bu, gitu ya. Namun untuk kedepannya ya juga mohon Ibu nanti memberikan apa saja sih yang dibutuhkan sebagai seorang mahasiswa untuk mengejar kita nanti mereka sampai ke sana gitu. Dan juga apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang menunggu mereka nantinya seperti itu Bu. Saya sedikit ingin mohon izin ingin menyampaikan sedikit saja visi misi dari prodi kami Bu ya. Saya mohon izin untuk share screen. Kelihatan semua ya? Tampil ya? Ya, buat adik-adik semua, di sini ada program studi teknologi informasi. Saya akan membacakan sedikit visi dan misi kita ke depan agar adik-adik dan bapak-bapak ibu dosen mungkin yang belum memahami tentang program studi teknologi informasi bisa lebih tercerahkan atau bisa terbuka wawasannya. Visi kami adalah menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmuwan teknologi informasi untuk mendukung ekonomi kreatif tahun 2033. Jadi perbedaan kami dengan kampus-kampus yang lain, kami punya tujuan yaitu mendukung ekonomi kreatif dengan skill kita sebagai seorang ahli dalam bidang teknologi informasi. Jadi gitu, Dedek ya Bapak Ibu. Visi ini kita mau awali dengan kita membuat sebuah silabus atau pengajaran atau materi yang kita anggap untuk saat ini terbaik gitu Bu ya, itu adik-adik ya terbaik, sehingga kita bisa melayani adik-adik, membekali ilmu adik-adik dengan RPS atau rencana program studi, rencana pengembangan studi yang baik seperti itu. Kemudian kita punya misi yaitu menyelenggarakan pendidikan pada bidang teknologi informasi yang berkualitas. Yang kualitas itu adalah bisa dianggap baik. Nah, karena kita ingin berkualitas, maka saat ini kita sedang mengajukan proses akreditasi. Mohon doanya Bapak Ibu, adik-adik, semoga tidak lama lagi kita akan bisa terakreditasi untuk memberikan nilai kualitas itu ya. Kemudian kedua, menyelesaikan penelitian di bidang teknologi informasi yang berkualitas. Nah, penelitian ini kita sudah ada wadahnya untuk di teknologi informasi. Jadi Bapak atau adik-adik yang ingin nulis, kami sudah siapkan wadahnya gitu ya. Nanti kita akan bahas di setelah ini. Kemudian mengabdi masyarakat di bidang teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di program teknologi informasi ini juga ikut kampus Merdeka Bapak Ibu, adik-adik. Nanti di kampus Merdeka itu ada nanti yang namanya Bina Desa. Nah, Bina Desa itu salah satu dari program ya di mana kita mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Ya, kita berbuat kepada masyarakat. Nanti hasilnya ya untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat, mengelola program studi secara mandiri dengan tata kelola yang baik. Nah, dengan tata kelola yang baik ini kita berharap bahwa apa-apa yang kita rencanakan ya dari semua yang ingin kita tonjolkan untuk menjadi sebuah program studi yang baik ya, itu bisa terlaksana dengan tata kelola yang baik, mulai dari kaprodinya, mulai dari stafnya, mulai dari rektornya itu diatur oleh yang namanya penjaminan mutu ya. Kita punya penjaminan mutu dan penjaminan mutu itu selalu diaudit setiap tahun. Ini adalah kegiatan-kegiatan program studi teknologi informasi ya. Kita ada webinar, seminar gitu ya. Kita ada pengabdi masyarakat, kita ada menulis, kita ada seminar internasional, ya seminar nasional seperti itu.
Ini adalah jurnal dari teknologi informasi, di mana jurnal ini terbuka bebas. Bapak Ibu silakan menulis di sini. Adik-adik juga yang ingin menulis nanti kalau disuruh atau diperintahkan atau ditugaskan oleh dosennya untuk menulis ya, kemudian menerbitkan gitu tulisannya di sebuah jurnal, maka boleh menggunakan jurnal ini sebagai wadah untuk di teknologi informasi. Doakan juga saat ini kita sudah memasukkan jurnal ini untuk kita akreditasi ya. Semoga bisa dengan cepat proses akreditasinya berjalan di jurnal ini, sehingga kalau sudah terakreditasi sudah bagus, sudah enak, sudah diakuin gitu ya oleh Dikti. Prospek karir mahasiswa, kita menginginkan dari prodi itu menginginkan mahasiswa itu bisa menjadi cyber security, sistem administrator, object programmer, konsultan IT, software engineer, web developer, startup, network administrator. Namun nanti ini semua tergantung kepada adik-adik ya, tergantung kepada para bapak ibu dosen bagaimana bisa menyampaikan materi dengan baik ke mahasiswa dan gimana caranya mahasiswa bisa dengan baik menyerap apa yang disampaikan oleh dosen itu ya. Tanpa itu semua, tanpa kedua hal tersebut, maka apa yang kami inginkan sebenarnya belum tentu bisa tercapai gitu ya. Jadi semuanya ini adalah kembali kepada diri kita. Kita menyiapkan wadahnya, tinggal dengan kita mau atau tidak menuju ke sini gitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Rosa ya, yang kebetulan dari Info Media. Beliau juga adalah seorang rekrutmen ya, jadi mengerti gitu ya apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, saya berharap adik-adik nanti dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena menurut Pak Rektor kegiatan ini diapresiasi dan pembicaraan juga diapresiasi bahwa pembicaraan yang kita hadirkan ke sini memang sudah tepat gitu ya. Memang sudah tepat, nantinya mungkin ya bisa menjawab semua apa yang adik-adik ketahui gitu. Bahkan juga mungkin Bapak Ibu dosen bisa bertanya, sebenarnya yang terbaik untuk anak saya apa sih gitu, anak-anak tim saya apa sih gitu, seperti itu. Ya, ini organisasi mahasiswa ya adik-adik. Di sini kita punya himpunan mahasiswa teknologi informasi. Jadi apabila adik-adik nanti ingin bergabung menjadi anggota, maka bisa menghubungi atau ikut grupnya ya. Nanti grupnya akan di-share oleh Ibu Tika, grup dari KMTI. Kita menggunakan grup WhatsApp, ada semuanya WhatsApp terbunuh ya. Kita akhirnya pindah ke Telegram gitu ya. Nanti mungkin akan di-share. Silakan bergabung, silakan mengikuti organisasinya. Kalau mau ada kegiatan apa, silakan nanti meminta di himpunan ini ya. Inilah kegiatan mahasiswa kita ya. Perlu diketahui bahwa kita sudah pernah menjanjikan dengan XL sebelum pandemi. Kemudian XL bersedia untuk meluangkan tempatnya untuk kita datang ke sana, dan kemudian kita akan di coaching mempelajari IoT gitu ya, Internet of Things. Namun sebelum MOU itu berjalan sudah terjadi pandemi sehingga XL masih menutup ya. Nanti mudah-mudahan kalau sudah bisa dibuka, kita akan coba reschedule kembali kegiatan tersebut karena bagus kegiatannya. Juga ada kita pernah mengundang dari virus ya, seorang pakar virus ya, untuk bicara di sini sehingga mahasiswa tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan visinya, dengan internet, dengan jaringannya ya, apabila terkena virus atau terkena spam atau terkena malware atau terkena dipembajakan gitu ya, seperti itu. Ini juga ada kita beberapa kali mengadakan Zoom Meet ya dengan himpunan mahasiswa, dan juga memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada himpunan mahasiswa agar himpunan mahasiswa aktif seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti September mudah-mudahan pemerintah sudah mengizinkan untuk universitas bertatap muka, sehingga apa yang kita inginkan, kegiatan-kegiatan yang tadinya kita rencanakan belum terlaksana secara offline bisa dilakukan secara offline gitu ya. Dan mudah-mudahan juga kalau kita sudah offline, maka banyak hal yang bisa kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ya dengan offline bisa berkembang gitu ya. Karena selama ini dengan online kayaknya kita masih berbentuk wacana, belum bisa mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, demikian dari saya ya. Slide-nya sudah habis gitu ya. Saya stop script saya ya. Sekali lagi saya mohon adik-adik mengikuti kegiatan dengan baik, dan semoga
apa yang disampaikan oleh pembicara nanti dapat diserap dan dapat diingat, kemudian Anda mengatakan diri bahwa saya 4 tahun ke depan harus di sini, saya 4 tahun ke depan harus seperti ini. Karena sebenarnya dengan Anda masuk IT, Anda sudah memaju selangkah dibandingkan teman-teman yang masuk jurusan yang bukan IT. Yang kita lihat nanti ke depannya IT akan mendominasi di semua sektor. Ya seperti itu. Dari saya cukup sekian. Kalau ada kata yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendra Supendar MKOM atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan sambutan oleh Ibu Dinayati Masuri. Beliau merupakan manajer recruitment dan talent management PT Infomedia Nusantara. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Hendra Supendar sebagai Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan adik-adik yang saya kasihi. Kami dari pihak Infomedia sebenarnya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan oleh kami untuk menjalin kerjasama ya dengan BSI yang diawali dengan mengadakan seminar bersama ini. Sebenarnya untuk langkah ke depannya kami juga ingin menjalin kerjasama dengan BSI dalam rangka untuk mendukung program pemerintah untuk memajukan link and match industri. Seperti yang kita ketahui, di perusahaan atau industri itu saat ini juga cukup mengalami kesulitan untuk mencari kandidat atau talent yang high qualified. Sementara dari sisi universitas kami juga ketahui bahwa memiliki tugas selain untuk mendidik dan menghasilkan lulusan juga butuh untuk menyalurkan lulusan karena universitas ini merupakan source of talent ya pastinya. Nah, karena itu kami berharap bisa menjadi bridging the gaps antara university as a source of talent dan industri yang hard to find the qualified candidate tersebut. Nah, Infomedia saat ini juga kebetulan memiliki pilar bisnis yang sama dengan jurusan yang adik-adik saat ini sedang kuliah karena memang Infomedia ini adalah salah satu anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang industri teknologi. Produk-produk kami juga memiliki hubungan yang erat dan keterkaitan dengan digitalisasi. Seperti kita ketahui bahwa saat ini dunia bergerak ke industri 4.0 yang pastinya sangat membutuhkan lulusan-lulusan dari bidang IT. Makanya tadi kan Bapak Kaprodi juga sudah menyampaikan bahwa adik-adik sudah berada di jurusan yang tepat, bisa menyalurkan ilmunya agar nanti bisa bermanfaat di kedepannya. Karena itu semoga nanti seminar ini juga bisa memberikan manfaat yang bagus buat adik-adik dan kedepannya kita bisa menjalin kerjasama lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu. Namun sedikit, ini mengenai pembicara kita malam ini. Beliau merupakan rekrutmen dan talent manajemen PT Infomedia Nusantara. Untuk riwayat pendidikannya, beliau merupakan lulusan Magister Psikologi Profesi Universitas Gajah Mada dengan peminatan Psikologi Industri dan Organisasi. Kemudian untuk pengalaman kerjanya, beliau pernah menjadi Industrial and Organization Psikologis di konsultan psikologi Magna Penta tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Kemudian sekarang dari tahun 2019 sampai sekarang beliau menjadi Human Resource Development Specialist di PT Infomedia Nusantara. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Rosa Mentari Putri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Tika. Selamat datang Ibu. Ini kita tektokan ya Mbak Tika ya. Iya, siap. Berjalannya acara ini. Ya, teman-teman semuanya, adik-adik, kemudian Bapak Kaprodi dan Bapak dosen. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share screen ya Mbak ya. Silakan Ibu. Masih belum bisa share screen sih. Oh, bentar ya Bu. Silakan Ibu.
hari ini kita lebih banyak ngobrol ya dengan teman-teman mahasiswa, adik-adik semua yang semoga 3 sampai 4 tahun kemudian bisa jadi rekan nih di dunia kerja ya, insya Allah. Jadi semangatnya harus dipupuk dari sekarang, usahanya, doanya juga harus dipupuk dari sekarang. Nah, kita akan bicara tentang peran teknologi informasi dalam dunia kerja. Sebelumnya, kenalan dulu nih dengan tim rekrutmen dan talent management. Kita ada 13 orang, di mana 13 orang ini memang kolaborasi untuk menjalankan proses bisnis di Infomedia, salah satunya SSO. Nah, SSO ini juga terbagi dari beberapa divisi, salah satunya rekrutmen, namun ada juga learning, ada juga payroll, finance, yang tentunya semuanya ini menggunakan teknologi. Kita bukan apa-apa tanpa teknologi yang sebenarnya dibantu banget proses efektivitas, efisiensi gitu. Nah, hari ini alhamdulillah terjalin kerjasama dengan kampus BSI yang harusnya menjadi komitmen bersama ya untuk menyalurkan nanti dari teman-teman mahasiswa SDM terbaik gitu ya dari negeri untuk siap berkontribusi nantinya di dunia kerja. Nah, sebelum itu pengen share nih Mbak, untuk hari ini kita punya semacam kuis gitu. Nanti bagi teman-teman mahasiswa boleh nih posting di Instagram ataupun di story Instagramnya juga boleh, nggak harus posting, terkait dengan acara hari ini, apa sih yang didapatkan, apa sih yang bisa memotivasi kalian, ataupun bisa membagikan salah satunya dari website kita rekrutmen ya, siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan, keluarga yang membutuhkan gitu ya. Nah, bisa nanti diposting, nanti postingannya atau story yang paling menarik itu akan kita pilih 3 orang, nanti ada ya mungkin link aja, nanti boleh kita bagikan ke 3 orang peserta ya, 3 orang mahasiswa. Bapak dosennya nggak usah, untuk mahasiswa nih. Lumayan nambahin ini ya, uang jajan ya, karena juga kita pernah kuliah ya Mbak Tika ya, jadi Iya. Jadi tahu banget nih, lumayan gitu, link ajanya untuk teman-teman. Nah, nanti bisa di tag Instagram kita sharkies.infomedia, nanti boleh ya posting atau minta story, kemudian bisa pakai hashtag kampus dan Infomedia gitu ya. Jadi ini sebagai bentuk seperti kasih tahu ke publik nih bahwa BSI sama Infomedia udah kerja sama gitu. Nah, nanti boleh di tag ke Sharkies Infomedia, kita akan umumkan ya, insya Allah besok atau lusa masih ada waktu untuk teman-teman untuk posting. Boleh juga nanti di tag juga temannya atau keluarganya yang membutuhkan, misalnya seperti 3 orang gitu ya, yang siapa tahu butuh pekerjaan nih saat ini, bisa kepo langsung ke website gitu. Nah, kita masuk. Hari ini topik kita lebih ke arah ya bagaimana sih peran IT itu di dunia kerja. Seperti saat ini ada short term shocks, yaitu COVID-19 yang sepertinya akan menjadi long term trends gitu. Berkat COVID akan terjalin tren yang baru, IT gitu, IT teknologi yang sangat besar-besaran dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian nanti kita juga akan cek future job itu seperti apa sih di tahun 2021 sampai 2025 sesuai dengan survei, apakah didominasi oleh IT atau masih didominasi oleh jurusan lain gitu ya, atau bidang lain. Kemudian kita juga harus mengetahui nih, jika kita udah tahu job apa, kita harus tahu juga kompetensi apa yang dibutuhkan oleh talent-talent agar nantinya bisa memancing perusahaan gitu ya untuk menerima teman-teman sebagai talent. Kemudian terakhir kita akan persiapan ya seperti halnya rekrutmen, ada proses-proses rekrut, nanti kita kenalan dengan beberapa proses. Nah, mungkin ini nih yang akan banyak ditanyain juga ya sama teman-teman mahasiswa. Biasanya agak-agak penasaran sama tips dan trik dan segala macam. Itu bisa kita buka Q&A-nya. Nah, COVID-19 ini memang menjadi change agent ya sekarang. Benar-benar perannya itu, kehadirannya itu membuat
shock semua dunia gitu ya, seluruh dunia, gak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia mengalami shock dan mau tidak mau harus mengambil langkah perubahan. Nah, apa aja sih sesuai dengan survei, apa aja yang sebenarnya terjadi di perusahaan saat ini menghadapi COVID? Itu yang paling pertama. Mereka pada proses ini itu mencapai 84% perusahaan yang menjadi menjadi peserta survei itu mengatakan bahwa digitalisasi pada proses kerja. Kemudian disusul dengan kesempatan untuk bekerja remote yang rasanya tidak mungkin ya. Dulu itu tiap hari kita harus masuk jam 8 masuk, kemudian pulang jam 5, bahkan kalau misalnya lagi ada lembur itu bisa sampai jam 8, tapi sekarang ada kesempatan untuk bekerja remote. Karena kita juga mendukung dari pemerintah ya, sosialisasi dari pemerintah untuk membatasi kontak fisik gitu ya. Jadi kita juga sekaligus untuk membuka kesempatan bekerja remote. Kemudian automasi dalam bekerja, kemudian upskill, digitalisasi. Nah, ada skill-skill tertentu ya untuk karyawan agar bisa menyerap digitalisasi dengan sempurna. Kemudian ada program implementasi. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu. Digitalisasi dalam proses kerja. Jujur, Infomedia pun adalah salah satu perusahaan yang sebenarnya sebelum pandemi kita sudah melakukan digitalisasi. Dan alhamdulillah ketika kita siap dengan digitalisasi ini, kemudian COVID-19 itu muncul, kita bersyukur. Ketika orang baru mulai melakukan digitalisasi, kita sudah ada di situ dan sudah terbentuk gitu ya. Di sini karena saya dari divisi rekrut ya, kita melakukan pembuatan platform rekrut, kemudian mulai dengan online testnya gitu ya, online interviewnya. Nah, ini semua kita bangun bahkan sebelum dari COVID-19 dan makin memanas semenjak kebutuhan itu semakin besar. Jadi benar kata Mbak Ima, kaprodi kalian gitu ya, teman-teman kalian itu sangat beruntung ada di jurusan ini, ada di jurusan yang tepat gitu ya, nggak menyasar gitu ya, nggak terombang-ambing nantinya mau kerja di mana, mau jadi apa, terus ujung-ujungnya keluar dari jurusan gitu ya, kebanyakan seperti itu. Tapi kalian memang di sini punya peran dan peluang yang sangat besar, sangat luas teman-teman. Jadi kita juga melakukan rekrut itu tidak hanya di internal Infomedia, tapi di holding kita, di Telkom, kemudian dari perusahaan BUMN terbesar juga kita handle, 2 perusahaan BUMN terbesar di Indonesia juga kita handle gitu ya. Dan rata-rata tiap tahunnya itu akan menyaring teman-teman IT, gak pernah absen untuk dicari tuh IT. Saya psikologi jujur ya, itu 3 tahun belakangan bahkan tidak dicari. Tapi teman-teman IT itu memang sama sekali tidak pernah absen. Artinya tiap tahun itu sangat dibutuhkan. Bersiap teman-teman dari sekarang, karena siapa tahu 3 tahun lagi kalian akan ikut rekrutmen sebagai IT gitu ya di sana. Kemudian selain digitalisasi ada kesempatan untuk kerja remote. Kerja remote, kerja remote ini kan ada turun tangan dari tim manajemen ya untuk membuat sistem bekerja remote seperti apa yang baik. Tapi nggak ada apa-apanya teman-teman kalau tidak dibantu oleh teman-teman IT. Itu nggak ada apa-apanya. Kita sangat butuh platform HR yang bisa monitor kerja. Jangan sampai kerja remote ini malah menjadi kesempatan untuk leha-leha gitu ya. Jadi tetap harus ada monitoring kerja itu. Bayangkan kalau misalnya dunia manual harus chat-chatan, share lokasi gitu ya lewat WA. Tapi enggak, kita dibantu oleh tim IT untuk menyediakan platform HR sehingga kita tahu lokasinya. Kita tahu persis kapan dia check-in, check-out gitu ya. Semuanya ada dalam satu platform HR. Kemudian automasi dalam kerja. Nah, ini juga menjadi salah satu yang paling besar ya kebutuhan dari perusahaan untuk mengambil langkah perubahan, yaitu otomasi.
Otomasi dalam kerja ini banyak banget dan diperlukan gak hanya di divisi rekrutmen tapi semua divisi. Baik itu misalnya di keuangan gitu ya. Di keuangan itu yang paling kuat nih mengerjakan ataupun mengadopsi RPA atau OCR. Mungkin teman-teman dan Bapak dosen lebih tahu ya dari saya. Tapi memang RPA dan OCR ini sangat membantu prosesnya. Misalnya dalam rekrut itu kita ada screening teman-teman, ada proses rekrut screening, artinya kita melakukan cek pada CV dan juga uploadan dokumen. Nah, kalau dulu kita itu teman-teman nerima CV ataupun surat lamaran itu lewat kantor pos gitu ya, kemudian dimasukkan ke amplop coklat gitu ya, sangat flashback nih jadinya. Masa-masa itu kita menerima banyak sekali. Bayangkan untuk satu pembukaan mass recruitment itu kita bisa memproses 80.000 orang. Bayangkan dulu kita harus menerima amplop coklat dengan isinya itu dokumen setebal gini ya, ijazah dan segala macam, itu 80.000 orang. Gak kebayangkan teman-teman? Kebayang Bu. Penuh banget tuh. Kalau tim rekrut itu udah kenyang Mbak, ibaratnya udah kenyang gitu ya, melakukan itu semua. Bayangkan kalau tidak ada RPA dan OCR, kita melakukan screening itu berbulan-bulan. Tapi dengan RPA, OCR 80.000 ini bisa kita lakukan hanya dalam waktu 10 hari. Bayangkan 80.000 yang biasa kita berbulan-bulan, itu bisa dilakukan hanya 10 hari. Itu berapa kali lipat ya efisiensinya untuk melakukan itu. Belum lagi fatigue. Orang rekrut juga manusia, ngecekin ijazah, yang ngecekin benar nggak nih orangnya, jangan ijazah tetangganya dipakai. Terus lagi belum lagi kita pakai requirement ya, ada requirement usia, ada requirement IPK, ada requirement jurusan. Ini sangat melelahkan gitu ya. Human error-nya sangat tinggi. Kita beruntung dibantu sama tim IT yang membuat rancangan RPA dan OCR ini untuk membantu screening. Jadi nanti dari sisi aplikasi itu langsung ibaratnya upload jadi project manager dan yang lain-lain. Cuman kuncinya apa? Selama kalian jadi mahasiswa, kalian kan harus sharpening your show. Salah satunya apa? Asah gergaji itu kan masuk ya, kalau pernah baca di bukunya Seven Living Habits, kalian harus mengasah gergaji kalian yang nanti jadi senjata kalian. Nanti apa? Salah satunya pesan saya itu adalah skill atau kemampuan untuk berkomunikasi. Selain di bahasa Indonesia juga di bahasa Inggris, karena kan kita sudah memasuki kompetisi global ya. Jadi kalau sayang bidang digitalnya mampu, bagus, udah jago, tapi ketika nanti bersaing, karena kan sekarang kita saingan bukan cuma sama sesama orang-orang Indonesia ya, dari luar kan expert dengan gaji yang sama setara dengan kita, itu kita bersaing kemampuannya dengan mereka gitu. Jadi yang lebih ditekankan mulai dari sekarang kan, mumpung masih ada 3 tahun atau 3,5 tahun lagi, bisa ambil kursus atau apapun itu, bikin satu tim melatih bahasa Inggris, pasti nanti kalian akan jadi talent yang unggul yang sangat dibutuhkan di dunia kerja gitu sih. Jadi paket komplit ya Bu. Iya, paket komplit banget. Karena kan salah satu kelemahannya, bukan kelemahan sih sebenarnya kan ya kayak more or less lah. Orang itu kalau di bidang IT karena dia kebanyakan istilahnya ya, banyak bicara dengan mesin, jadinya kan ketika bergaul sama orang tuh komunikasinya tuh kadang-kadang tuh agak kurang gitu kan, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau udah jadi IT secara kompetensi ilmu dan teknologi jago, pinter ngomong kayak yang tadi disampaikan oleh Mbak Ocha, good looking ini nggak harus cantik, nggak harus ganteng ya. Kalian berpenampilan appearance-nya itu yang bagus, bersih,
itu aja tuh orang tuh pasti udah langsung appreciate gitu, nggak perlu harus secantik bintang film atau bintang sinetron atau terus oplas dulu gitu. iya, atau tiba-tiba berkepikiran untuk mancungin hidung dan yang lain-lain. Yang penting mah rapi sama bersih gitu sih. Iya, betul. Terima kasih Ibu Ima. Nih penting ya, ada adek. Didengerin. Sebenarnya aku tuh mau buka rahasia dikit ya. Aku tuh paling enggan dipanggil ibu. Oh, maaf. Masih muda loh Mbak Ima tuh. Oh, ya ampun. Manajer ya. Ya. Kadang juga gitu Mbak Tika, ini manajer oke ibu, padahal masih muda banget. Luar biasa, masih muda udah jadi manajer. Berkat ya itu baik kemampuan. Apa dong Mbak apa gitu. Nah, kan paling bedanya cuma berapa tahun sih? 2 tahun. 2 tahun setengah gitu. Baik. Oh iya, ini ada ya. Pengalaman pun juga sangat dibutuhkan, karena kalau jadi IT itu nanti pasti ada seleksi yang berhubungan dengan seleksi bidangnya, jadi nanti akan dites yang sesuai dengan bidangnya itu untuk membuktikan bahwa IPK-nya itu bukan IPK hasil hafalan aja gitu sih Bapak. Baik, Pak Elin bagaimana menjawab ya Pak? Oke, cukup baik. Terima kasih Ibu Rosa dan Ibu Ima. Terima kasih banyak. Oke, paham. Terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada yang raise hand lagi dari Pak Herlan. Silakan Pak. Pak Herlan. Silakan. Bang, Pak Herlambang. Mohon maaf, Pak Herlambang. Masa saya bingung, soalnya di sini ada Pak Herlan juga kalau nggak salah. Oh, emang ada Pak Herlan, ada Pak Herlambang ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Rosa ya manggilnya ya, mungkin ya Mbak Rosa, Mbak Ima. Kalau kami kebiasaan Ibu ya. Nah ini yang suka nih Pak, panggilannya Mbak itu suka banget. Oke, mungkin saya manggil Mbak aja biar mungkin lebih sedikit akrab kali ya. Nah, mungkin saya juga sedikit berbagi pengalaman juga. Ini mungkin webinar ini menurut saya bagus banget ya buat mahasiswa semester 1 terutama. Karena saya pribadi sering banyak dapat pertanyaan dari mahasiswa. Nanti ke depannya tuh kita mau gimana sih gitu kan. Itu banyak sekali. Cuma kan karena saya lebih ibaratnya nitik berat di segi akademis, mungkin dari sisi Dudi saya nggak bisa memberikan saran banyak gitu kan ke mahasiswa, karena saya sendiri tidak begitu terjun banyak di dunia luar gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya masih terkait dengan tadi Pak Elin ya, Pak Panca gitu kan. Kalau tadi Pak Panca bertanya bagaimana antara IPK sama misalnya pengalaman, kalau tadi Pak Elin Panca. Nah, ini saya punya pengalaman pribadi nih Mbak. Saya punya pengalaman pribadi. Bukan 1-2 kali sih ya, mungkin udah banyak. Kalau tadi Mbak Ocha bilang kesempatan itu keberhasilan itu datang adanya kesempatan dan kesiapan, tadi ya dibilang kayak gitu. Jadi saya punya pengalaman pribadi. Saya dulu sebelum saya memutuskan untuk fix menjadi dosen gitu ya, saya sering melihat-lihat job ya, pekerjaan-pekerjaan baik itu dari job street dan lain-lain dengan requirement yang menurut saya dengan kondisi saat itu tuh requirement itu cukup menakutkan gitu ya di dalam segi IT. Saya pikir skill saya segini oke lah, saya bisa terjun gitu kan. Tapi ketika saya lihat requirement, loh kok jauh banget gitu kan kapasitas saya sebagai programmer dulunya gitu kan. Nah, ketika saya yang tadi dibilang juga berani memulai, nah itu saya coba beberapa kali lowongan, saya pernah tuh memulai gitu kan, saya lamar. Tapi yang jadi kendala adalah dari mayoritas yang saya lamar, antara requirement yang dibutuhkan terutama sama tes yang dilakukan itu kadang tidak
tidak nyambung ya, kalau bisa saya katakan itu tidak nyambung, artinya requirement itu terlalu high expectation gitu kan, terlalu tinggi, malah itu mungkin yang bisa dikatakan mahasiswa itu udah keburu ciut gitu kan, harus bisa React JS, harus bisa udah banyak deh gitu kan, harus bisa misalnya DB-nya juga udah pakai Oracle dan lain-lain gitu kan, karena kalau kita lihat sendiri rata-rata sekarang kalau lihat di job desk atau lowongan-lowongan gitu pasti React JS lah, udah bukan lagi udah yang pakai native gitu kan, PHP native gitu, atau pakai CI aja mungkin sekarang udah sedikit, udah pakainya mungkin udah yang levelnya lebih tinggi. Nah, pengalaman saya pribadi ketika saya masuk ke dalam tahap interview udah oke gitu kan. Biasanya interview oke, masuk ke dalam tadi assessment yang tadi Mbak Ima bilang. Nah, di assessment itu biasanya saya dihadapin sama 2 kali assessment. Assessment yang pertama itu assessment tertulis, biasanya mereka sebutnya assessment tertulis lah, kita anggapnya seperti itu. Dan assessment yang kedua itu assessmentnya biasanya praktek itu ntar biasanya kalau saya lebih dominan di pemrograman dulu ya, waktu masih ngelamar itu tesnya tes program gitu. Dan saya pribadi mengakui kalau misalnya saya tes program saya oke gitu kan. Maksudnya saya punya rasa percaya diri ketika saya masuk ke dalam tes program. Tapi beberapa kali ketika masuk ke dalam assessment yang tertulis, nah itu saya agak ibaratnya kalau ibarat kata top high lah kalau misalnya di dalam prakteknya, tapi di dalam tertulisnya itu anjlok. Gitu kan. Nah, itu yang kadang saya suka bingung gitu kan. Sebenarnya perusahaan ini, karena kan kalau kita bicara programmer kan sebenarnya lebih kedepankan dia paham teknis solving gitu ya. Artinya ketika disuguhkan permasalahan nih, tolong dong bikin dengan kondisi seperti ini. Malah dulu saya sampai pernah diminta tolong dong bikin sebuah kasus seperti ini blueprintnya, lalu kamu bikin contoh programnya seperti apa. Mulai dari UI, kemudian mulai dari sketsa dan lain-lain itu udah oke. Tapi kan ketika masuk ke sketsa yang tertulis, nah itu anjlok. Nah itu mayoritas saya salah di situ. Maksudnya artinya dari sekian banyak lamaran yang pernah saya jalanin itu pasti saya gagal di situ. Nah ini berkaitan sama yang tadi Pak Panca kan di IPK ya, gitu. Nah ketika kita bicara sebuah assessment mungkin saya nggak tahu nih apakah di Infomedia seperti itu ya. Lebih dominan gitu ya. Artinya kalau kita bilang grade lebih dominan orang yang ngerti secara teori gitu ya, secara teori, atau orang yang ngerti secara teknis, baik itu teknisnya, problem solvingnya. Karena mayoritas pengalaman saya nih nemu ibaratnya mahasiswa yang saya ajar rata-rata mereka problem solvingnya oke. Tapi ketika masuk ke dalam sesi tanya jawab gitu ya, atau misalnya kita ambil contoh baik itu tes tertulis atau tes wawancara yang berhubungan dengan teori dari problem solving, itu biasanya 0 besar gitu loh. Nah makanya yang pengen saya tanyakan ini apa sih sebenarnya yang harus ditekankan kepada mahasiswa kita ini di antara problem solving teknikkah gitu ya, teknis, atau lebih ke sekedar ya mereka harus paham juga teorinya gitu kan. Karena pribadi sih rata-rata ya umumnya kayak gitu. Saya sendiri pun waktu pas saya sidang tesis pun itu saya digituin sama pengujinya, kamu prakteknya oke gitu kan, kamu problem solvingnya oke, tapi ketika ditanya teorinya anjlok. Nah itu saya sampai waktu pas sidang tesis juga digituin. Nah yang mau saya tanyakan itu, seberapa pentingkah pengetahuan teori kalau kita bicara tentang teknis dalam hal TI gitu ya, bukan bicara tentang analisanya gitu kan, tapi bicara di segi teknis. Mungkin banyak mahasiswa yang lebih suka di hal coding gitu, terutama di bidang-bidang yang sifatnya teknis, bukan yang sifatnya analitik gitu ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Mbak Ocha sama Mbak Ima. Terima kasih. Oke, makasih Pak Herlambang. Ini langsung kasus yang terjadi ya, kalau bisa dibilang ya Pak Herlambang. Karena memang ya benar. Tes untuk bidang IT itu ada 2, tes bidang tertulis sama tes bidang technical skill ya. Dua-duanya saling melengkapi. Tinggal kalau di kita itu sebenarnya tinggal fokus dari job desk posisi sih. Kalau job desk posisi itu lebih ke arah technical skill, artinya menjadi developer,
kita nggak butuh untuk dia harus ibarat kutu buku ya, dia harus tahu teori dan segala macam apa yang dikatakan oleh buku. Yang penting dia kebayang bahwa suatu proses itu flow-nya seperti ini, yang penting gitu ya, dan nanti technical skill-nya. Tapi jika memang posisi itu job desk itu lebih ke arah misal Busdev, sempat disinggung oleh Mbak Ima. Busdev memang wajib tahu ya Mas ya tentang pengetahuan tentang IT, karena mereka akan banyak bersinggungan dengan user langsung. Mungkin mereka tidak mengerjakan, tapi mereka harus tahu prosesnya. Apa yang diminta oleh user ini bisa dilahirkan lewat platform. Jangan sampai kita iya doang ke user, padahal itu sebenarnya tidak aplikatif gitu ya. Nah ini artinya ada di apakah fokus dari job desk posisi tersebut. Yang kedua, kalau misalnya mana yang lebih penting Mas, secara taksonomi belum artinya kemampuan seseorang, itu lebih bagus technical skill karena itu sudah teraplikasi dibanding hanya pengetahuan. Kan orang hanya punya pengetahuan tapi tidak melakukannya gitu ya, rasanya agak hampa. Tapi memang nggak bisa dibilang juga orang dengan technical skill ya udah masa bodoh. Minimal kita tahu misal SWOT-nya. Tapi ada analisa SWOT di situ ya. Ada analisa kelebihannya, strength-nya apa yang dilakukan, weakness-nya apa, opportunity-nya di luar apa. Walaupun kita tidak bisa tahu secara teori seperti apa, minimal usernya itu tahu jalan dan bentuk komunikasi tertulisnya itu dapat. Nah itu juga penting kadang ya, bentuk komunikasi tertulis gitu, nggak hanya verbal. Nah kalaupun misalnya sebelum tes itu sudah diberitahu kisi-kisinya, kalau di Telkom itu juga ada digital skill ya yang dites ya, itu metal skill untuk digital matrix, itu kita kasih tahu sebagai kisi-kisinya. Akan dites berkenaan dengan UI UX, akan berkenaan dengan apa gitu, digital, machine learning gitu ya, sesuai dengan nanti peminatan mereka gitu. Nah ini udah kita buka sebelumnya dan wajib teman-teman kalau itu ada di salah satu tes kalian baca karena memang akan banyak teori di situ. Yang diserang memang di situ teorinya, walaupun di bawah-bawah pasti akan lebih ke arah aplikasi ya, aplikatifnya. Misalnya contoh kasus ya, misalnya UI UX itu seperti ini, mana yang lebih baik gitu kan. Tapi tetap baca ini teorinya. Jadi kalau menurut saya tergantung itu lagi ya, wisdomnya perusahaan. Wisdomnya perusahaan. Kalau wisdomnya perusahaan kita mah, kalau memang yang kita cari developer, insya Allah teman-teman BSI nggak usah khawatir lah, nggak usah jadi kutu buku. Yang penting itu tadi bisa, mampu, kemudian teraplikatif dan baik. Oke, gitu. Jadi tergantung gitu tadi. Mbak Ima ada tambahan? Karena kami itu memang ditunjuk ya jadi operator global share service, jadi yang kami handle dan seleksinya itu bukan hanya di Infomedia saja, tapi di BUMN, di Telkom itu juga kami handle. Nah ada satu contoh nih Pak Erlambang yang mirip dengan kasusnya Bapak. Memang di salah satu klien kami itu di awalnya memang dia akan menanyakan terkait dengan teorinya. Ada kasus memang orang ini yang dicari adalah database engineer. Jadi dia ditanya terlebih dahulu tuh tentang database, tentang query, tentang tabel dan segala macam. Dia itu bilang langsung memang secara detail, secara jelas dia bilang gini, saya nggak tahu istilahnya, tapi saya tahu maksudnya. Dia ngomongnya, jadi dia dijelasin, ini kalau di tabel ini maksudnya di database itu dia itu dari sisi sini di query diambil datanya, tapi kalau saya istilahnya mungkin saya salah gitu. Langsung dia tunjukin, saya nggak share screen karena memang kami kebanyakan interviewnya dilakukan secara online ya Pak. Jadi dia langsung share screen dan memang itu meng-cut off teori pertanyaan untuk basicnya dia dan langsung ditunjukkan dan memang betul jawabannya, dia tahu, dia paham, tapi dia nggak tahu istilahnya kan. Nah akhirnya lolos juga sih Pak gitu. Jadi
memang kita harus yang dibangun dari adik-adik ini adalah confidence level ya. Kan orang itu kan berarti karena dia sudah menang istilahnya di experience, dia juga paham secara skill teknisnya karena ya ditantang ya terbiasa untuk melakukan, kan nggak mungkin nipu ya. Kalau ini Pak, di kerjaan saya karena memang saya dulunya juga jadi business development, saya dipaksa paham terkait IT. Caranya gimana? Karena saya nggak sekolah IT, saya sekolahnya di perkapalan dan manajemen. Jadi saya belajar. Jadi kalau disuruh ngomong dong bisa. Nanti kalau disuruh ngelakuin, saya panggil tim IT yang ada di sebelahnya Mbak Ocha itu, yang nggak wajahnya. Saya geret-geret dia gitu. Jadi saya yang di bagian depannya aja, tipe bukis-bukisnya ya, kalau istilah anak-anak sekarang. Kan beda ya dengan orang yang memang sudah paham dengan kegiatan tersebut. Jadi memang kalau confidence levelnya itu udah dibangun, melakukan, terbiasa, jadi dia langsung pede kan orang tersebut untuk mengeluarkan keahliannya gitu sih Pak. Gitu. Dan orang juga akhirnya si asesornya itu, si usernya juga percaya, karena kan sebagai user ngapain juga saya ngambil orang yang cuma paham teori gitu. Iya, betul. Gitu kan. Nanti yang saya butuhkan adalah hasil akhir pekerjaannya. Tapi sekali lagi sih Pak, tergantung dari yang dibutuhkan. Kalau dia levelnya manajerial kan nggak mungkin teknisnya secara langsung ya. Gitu. Ya, kalau di bidang assessment saya sama Mbak Ocha kalah jauh karena Mbak Ocha S2-nya memang di bidang assessment. Nah, manajerial saya yang kalah jauh. Nah itu makanya testing dan seleksinya kan pasti beda. Yang ketika perusahaan tersebut merekrut asesor psikolog bersertifikat, ya dapatnya Mbak Ocha, dan dari situ proses seleksinya untuk di level manajerial pasti ada yang dibutuhkan keahlian-keahlian lain yang bukan di bidang teknik gitu sih Pak. Kurang lebih. Terima kasih. Confidence level ya biar bokisnya lancar guys. Walaupun nggak tahu, pura-pura aja nggak tahu, yang penting mencoba. User udah males duluan kalau misal anaknya juga udah menyerah gitu ya. Yang penting mencoba aja deh. Bagaimana Pak Herlambang? Ya, statementnya Mbak Ima nih ini banget ya, maksudnya bagus banget. Artinya saya kalau misalnya kita bicara, saya dulu pernah ada quote ya, saya pernah dengar quote dulu. Kalau orang coding gitu ya, kalau orang coding tuh jangan ngobrol pakai bahasa manusia. Orang coding tuh ngobrolnya pakai bahasa coding gitu. Jadi kalau dijelasin panjang lebar mau ini pasti nggak ngerti. Tapi langsung tunjukin ini loh maunya begini ya gitu, biasanya kayak gitu. Nah itu yang sering kali saya juga alamin tuh yang tadi Mbak Ina bilang. Coba dong teori database begini gimana, tapi ketika disuruh bikin, oh ya itu maksudnya gitu.